selamat pagi adik-adik. Minggu ini kita ditemani oleh Abraham dan Nathan yang akan memimpin doa ya di awal dan penutup nanti. Ya, sekarang kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Abraham sudah pimpin kita di dalam doa. Nah, sekarang kita angkat satu pujian. Ingat kasihnya akan Tuhan Yesus, ya. Kasih Yesus manis dan indah. Semua pakai gerakannya ya. Amat tinggi takkan
pujian ini dengan lebih semangat lagi. Yuk. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan tergilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Pintar, semua bersemangat. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan dipimpin oleh Tante Imelda. Yuk semua adik-adik, kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Ayo adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong ajar kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Duduk diam dan mengerti setiap apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Setiap apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin Tante Imelda yang akan membawakan cerita pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Pagi hari ini Tante Imelda mau membawakan firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus penampakan diri. Sebelum itu kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu baik, Engkau memelihara kami, Engkau menyertai kami dalam seminggu ini Tuhan. Kini kami akan beribadah online Tuhan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau tolong hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan, juga tolong anak-anak yang di rumah yang sedang beribadah online, kiranya mereka menyimak firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Lalu Tuhan Yesus dikuburkan di dalam kuburannya. Dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Anak-anak, suatu hari kedua orang murid Tuhan Yesus berjalan-jalan mau menuju ke kota Emmaus. Di tengah jalan mereka berdua bertemu dengan seseorang. Bahkan mereka sempat berbincang-bincang. Kedua orang murid Tuhan Yesus ini, mereka masih sedih karena melihat Tuhan Yesus kuburannya kosong. Dia tidak bisa menemukan jasad dari Tuhan Yesus yang sudah mati itu. Mereka sedih. Sehingga
pikirannya galau. Lalu ketemu seseorang, ini dia menceritakan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Dan akhirnya kuburannya kosong. Seseorang ini mereka tidak tahu kalau sebenarnya seseorang ini adalah Tuhan Yesus. Seolah-olah penglihatan mereka tertutup oleh sesuatu karena kesedihan mereka. Jadi kedua orang murid ini tidak mengenali gurunya. Hari sudah mulai petang. Lalu kedua murid ini mempersilahkan seseorang itu untuk mampir ke rumahnya. Dan akhirnya seseorang itu masuk ke rumahnya dan kedua orang murid ini menyiapkan makanan untuk seseorang itu. Setelah mereka duduk di meja makan dan mau makan bersama-sama, ternyata seseorang itu sebelum makan membubuhkan berkat ke dalam makanan itu. Baru kedua orang murid ini tahu bahwa seseorang itu sebenarnya adalah guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Mereka girang sekali karena benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Kedua murid ini baru percaya bahwa gurunya Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Anak-anak, setelah itu kedua murid ini datang menjumpai murid-murid yang lain dan menceritakan peristiwa yang mereka alami, bahwa mereka bertemu dengan guru mereka, yaitu Tuhan Yesus yang benar sudah hidup, dia sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus menjumpai ke-11 muridnya dan mereka bertemu dan merasa senang karena guru mereka memang sudah bangkit. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu sudah bangkit dan hidup. Dia hidup di hati kita, di hati anak-anak. Memang kita tidak bisa melihat dengan fisik Tuhan Yesus, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita sakit, kita berdoa dan Tuhan berikan kesembuhan. Kalau kita dalam keadaan susah, kita menangis di hadapan Tuhan, bercerita kepada Tuhan. Tuhan memberikan sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian tahu Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Nanti, sekarang sampai selama-lamanya. Sejak anak-anak masih kecil, anak-anak sudah mengenal Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan sanggup menolong kita. Firman Tuhan dari Tante Imelda tidak panjang. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Sejak masih kecil anak-anak sudah diajar tentang firman-Mu. Engkau yang sudah mati di kayu salib. Engkau bangkit Tuhan. Engkau menolong anak-anak. Engkau mengunjungi, melawati anak-anak satu persatu Tuhan. Berikanlah anak-anak sukacita. Sekalipun mereka belajar dari rumah, berikanlah mereka sukacita belajar sehingga mereka tidak timbul kebosanan ya Tuhan. Engkau tolong yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan. Engkau memberkati kedua orang tua mereka sehingga mereka sanggup Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang hidup di hati guru-guru, juga hidup di hati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan ya? Bagus. Ya, adik-adik harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang Tante Imelda ceritakan. Sekarang kita mau berdoa. Nanti teman kita Nathan akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Ajar kami menjadi
pelaku firman Tuhan. Tuhan, ingatkan kami untuk minggu depan kembali beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.